Yudas masuk surga. Nah, bagi saya pernyataan Pak Rudi melawan banyak ayat Alkitab. Pada siang hari ini kita akan buktikan apakah argumen Pak Rudi adalah argumen yang alkitabiah ataukah argumen yang datang dari asumsi atau pikiran pribadinya. Demikian perkenalan diri saya. Saya berasal dari Kupang, NTT. Salam sejahtera. Pak Ranja, Ya. lalu waktu 1 menit dipersilakan untuk Pak Rudi untuk menyampaikan perkenalan dirinya. Waktu dimulai saat mic saya buka. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi sama Sang Debaters. Sang Debaters. Terima kasih kawan-kawannya telah masih mau menonton. Meskipun membosankan mengenai Yudas ini, mudah-mudahan nanti kita angkat topik baru mengenai perpuluhan. Karena saya lihat banyak itu yang menantang-nantangi pemakan perpuluhan ya kawan-kawannya. Tidak apa, satu-satu kita selesaikan. Nah, kawan-kawan, jangan lupa kalian tetap nikmati diskusi ini, jangan anti diskusi ya. Itu hal biasa kawan-kawannya, santai saja. Nah, kita akan menyuguhkan satu hal yang baru kepada kalian semua. Sekian dan terima kasih. Saksikan saja perdebatannya. Oke. Rudi, sekarang kita masuk pada sesi opening statement. Waktu 5 menit untuk menyampaikan tentang opininya dulu terlebih dahulu. Waktu 5 menit dipersilakan kepada Pak Danja untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Dimulai saat mic saya buka. Baik, saya percaya bahwa Yudas masuk neraka. Nah, ada 5 alasan. Secara garis besar saya akan bagi. Yang pertama, alasan pertama dasar keselamatan Alkitabiah. Keselamatan Alkitabiah dalam Yohanes 14 ayat 6 mengajarkan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kemudian Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Lalu di dalam Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, percaya dengan hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan. Nah, Yudas tidak memenuhi syarat keselamatan ini. Sehingga Yudas itu masuk neraka. Yang kedua, latar belakang motivasi awal. Ya, Tuhan Yesus memilih rasul-rasul, 12 rasul. Ya, kalau kita perhatikan latar belakang mereka, yang mereka pikirkan ya adalah jabatan dan kekuasaan. Itu bisa dilihat di dalam Matius 20 ayat 22 sampai 24, Matius 24 ayat 3 sampai 4. Nah, kemudian mereka awal mulanya dipilih bukan karena mereka mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, bahkan di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 14 di situ dijelaskan dengan sangat jelas bagaimana rasul-rasul itu mengenal Yesus. Ya, hanya pada waktu itu Petrus yang menjawab dengan pertanyaan yang tepat, siapakah Yesus Kristus itu? Nah, kemudian poin yang ketiga itu kehidupan Yudas Iskariot. Ya, kehidupan Yudas Iskariot. Yang pertama kita lihat dari kehidupan Yudas Iskariot dari perspektif rasul-rasul. Ya, perspektif rasul-rasul melihat Yudas sebagai pencuri. Ya, di dalam Yohanes 12 ayat 6, Yohanes 13 ayat 29. Ya, rasul-rasul melihat bahwa Yudas adalah salah satu rasul dan kebiasaan Yudas ialah mencuri. Kemudian perspektif Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 70 mengatakan bahwa Yudas ya hatinya dikuasai oleh iblis. Kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 10 sampai 11 ya Yudas tidak bersih. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan pencuri tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, itu poin ketiga. Kemudian poin yang keempat, perilaku Yudas. Ya, perilaku Yudas. Kalau kita perhatikan di situ, Yudas cinta uang. Nah, cinta uang dari mana kita tahu? Dalam Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, ya akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kemudian perilaku Yudas yang berikut, dia bersekongkol melakukan kejahatan, yaitu bersekongkol untuk menjual Tuhan Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16 dijelaskan.
Kemudian Yudas adalah seorang pengkhianat. Atas alasan inilah Yudas bukanlah orang yang bertobat. Nah, poin yang kelima adalah alasan Yudas masuk neraka. Yang pertama, Yudas bukan orang percaya. Mengapa? Hatinya dikuasai iblis. Dalam Yohanes 6 ayat 70, Lukas 22 ayat 3, di dalam kemudian yang berikut, Yudas bukan orang bertobat. Ya, dia bukan orang bertobat. Dari mana kita tahu? Dia pencuri. Yaitu dijelaskan dalam Yohanes 12 ayat 6, Yohanes 13 ayat 29. Kemudian yang berikut, Yudas mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Ya, mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Nah, itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 28. Kemudian yang berikut pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25, Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, itu memberikan satu penegasan kepada kita bahwa Yudas itu masuk neraka. Kemudian yang berikut, Yudas bunuh diri. Ya, Yudas bunuh diri. Matius 27 ayat 5, Amsal 16 ayat 4 membuktikan tindakan Yudas bukan tindakan orang percaya. Dan yang terakhir, jabatan kerasulan Yudas diganti oleh Matias dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 24 sampai 25. Dari semua kesimpulan ini, Alkitab memaparkan, menyimpulkan kepada kita bahwa Yudas bukan orang percaya, Yudas bukan orang bertobat, Yudas yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sehingga kesimpulan akhir, Yudas masuk neraka. Demikian pemaparan saya di opening pembukaan ini. Terima kasih. Dan ada opening statement-nya. Sekarang waktu 5 menit untuk Pak Rudi. Waktu 5 menit dimulai pada saat mic-nya dibuka. Pak, mic-nya tolong dibuka dulu Pak Rudi. Oke, ini benar ya waktunya ini. Tadi agak apa? Oke ya, saya tidak banyak menanggapi. Kalau maaf, share screen dulu. Halo, share screen. Ya, oke, terima kasih. Saya tidak banyak menanggapi ya kawan-kawannya. Kalau ditanya bahwa ini dan itu, bahwa ini adalah misi khusus. Ya, bahkan semua yang dibilang Pak Dante itu, kalau kita lihat itu tidak berlaku terhadap orang yang disalib di sebelah Yesus. Ya kan, dia perampok, pencuri, katanya tidak bisa masuk surga. Buktinya dia hari ini engkau dan aku di Firdaus. Dia tidak melakukan baptis, siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Dia tidak ada dibaptis Yohanes itu kan. Banyak lagi hal-hal yang tidak dikenai sama orang yang di samping Yesus itu yang disalib. Tetapi karena hanya perkataan kita memang layak dihukum, dan Yesus ingatlah ketika Yohanes nanti datang sebagai raja, Yesus memilih dia langsung, menunjuk langsung. Dengan dosanya yang sebijibun-jibun itu, dia menunjuk langsung. Sekarang, apakah Yudas orang percaya? Begini kawan-kawan ya. Kepercayaan yang bagaimana yang mau kita harapkan dari Yudas? Yesus sudah memilih. Sampai detik terakhir, dia tidak pernah mengatakan bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Bahkan Petrus pun mengatakan, kami telah percaya. Terserah kalian konteksnya apa. Mau kalian bilang konteksnya ini. Pentingnya Pak Petrus dengan kami percaya. Mana lebih tidak percaya lagi, si Petrus atau Yudas? Petrus jangan salah menghujat, ya, sampai menghujat, bersumpah palsu dan menyadarkan Yesus. Itu dosanya berat kawan. Ya, jangan kalian bilang dia percaya. Mana ada orang yang percaya menyangkal Yesus? Kalau percaya. Jadi kalian pasti akan berargumen, wah itu kan karena situasional, begini begono, itu kan pembelaan. Tetapi hukum Tuhan ya dan amin. Tidak ada pembelaan seperti dia. Nah, kawan-kawan, yang membuat saya mengajukan Yudas masuk surga tidak banyak. Ya, Matius 26 ayat 29. Tidak ada Yesus memberi persyaratan ini dan itu tidak ada ya. Itu hanya dugaan kalian. Karena ini adalah misi khusus, dan waktu itu Yesus sebagai Tuhan sudah ada di situ. Sementara yang kalian bilang itu ayat ini, Yesus sudah ada yang terangkat ke surga, ada yang sebelum Yesus datang, dan ada memang setelah Yesus datang. Dibuat di ayat 29 itu begini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa tidak perlu ditafsir, itu di surga. Tidak ada kerajaan Bapa itu di neraka. Ya kawan-kawan, selesai. Siapa kamu di sini? Kamu itu ialah 12 murid. Tak ada syarat kan di sini khusus.
Yesus tidak ada mengatakan syaratnya harus percaya, harus beriman, tidak mencuri, tidak ini. Semua Yesus bilang, aku sudah tahu itu. Tidak usah kau ajar-ajari aku. Benar. Bahwa sejak semula Yesus sudah tahu. Kan dia bilang. Yohanes 6:64 itu ya. Jadi apa lagi kalian bilang pembelaan kalian? Kalian kira Yesus tidak tahu dia mencuri? Tahu. Kalian kira Yesus tidak tahu dia akan bunuh diri? Tahu. Matius 26 ayat 24, lebih baik dia tidak dilahirkan. Semua yang kalian pikirkan Yesus sudah tahu. Itulah sebabnya dikatakan sejak semula dia tahu. Artinya biar kalian jangan protes. Bahwa ini pemilihan khusus. Tidak ada syarat di sini. Apa syarat? Tak ada. Oke kawan-kawan ya. Nah, syarat yang paling berat lagi di Lukas 22. Kita lihat. Lukas 22. Nah ini Lukas 22 ayat 29 dan 30. Saya harap kalian bisa menumpangkan ini ya. Ayat 29 dan 30 ya. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ingat, kesetaraan antara murid-murid dengan Yesus ada di sini. Hak-hak kerajaan lo menentukan, artinya sudah dikeluarkan SK-nya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta menghakimi kedua suku Israel. Selesai. Ya, kalau ada yang mengatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dan dalam segala pencobaan. Katanya syaratnya harus tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan. Murid-murid pada lari semua. Siapa yang tetap tinggal dalam pencobaan? Tidak ada. Orang lari semua kabur kok. Nah, pencobaan yang diterima Yudas apa? Dalam pencobaan Yesus, dia harus menyerahkan Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati di kayu salib. Siapa yang bisa melawan itu? Tak ada. Maka Yesus memerintahkan Yudas, pergilah. Yang kalian karang-karang, Yesus tidak tahu. Yesus tahu. Yesus tahu iblis itu masuk. Semua kejahatan Yudas Yesus tahu. Iblis masuk pun Yesus tahu. Tidak ada dibilang Yesus, nyala yang kau iblis atau dipengking iblis, pergi kau keluar. Kayak Matius 4. Tidak ada. Diberikan Yesus karena misi ini harus terlaksana. Jadi jangan kalian karang-karang semua ya kawan-kawan. Seolah-olah Yudas begini menyerahkan. Kan Yesus menyuruh, pergilah katanya. Nah, tetapi di dalam diri Yudas ada iblis. Keinginan iblis, Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi mati di Bapak kamu kenapa jangan sampai ditangkap katanya. Wah, udah aku begini lah. Kau keinginan kau, pikiranmu pikiran manusia katanya. Jadi demikian juga Yudas. Pikirannya pikiran manusia, tapi pikiran Yesus bahwa dia harus mati di kayu salib dan darahnya harus tercurah. Berhasil, dia berhasil. Cuma Yudas karena manusia tidak mengerti hal itu. Maka dia menggenapi Matius 26 ayat 24. Lebih baik dia tidak dilahirkan, stres dia. Tetapi Yesus, makanya Yesus kasihan sama Yudas. Selalu dibela Yesus. Kalian bilang dia tidak pernah mengatakan Mesias kecuali Rabi atau Guru. Yesus mengatakan, perkataanmu itu tepat. Akulah Guru, katanya. Selesai. Artinya mau Mesias, mau Guru, itu tepat. Yohanes 13 ayat 13. Dibela terus Yudas sama Yesus. Bahkan terakhir di pantai Yohanes 21. Bagaimana nasib orang ini Tuhan? Kan ada urusanmu itu katanya. Dia kan sama si Petrus. Oke, itu saja yang bisa saya bilangkan. Dua itu saja dulu tuntaskan, patahkan. Silakan. Dan satu lagi Wahyu 21 ayat 14 bahwa nama mereka nama Rasul Anak Domba Allah sudah terpatri di pintu. Dan bilang Matias tidak dibasuh kakinya. Ya, Matias tidak dipilih langsung oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah berkata, engkau Matias akan duduk dan makan di kerajaan Bapa. Tak ada itu. Ya, tidak ada Matias dipilih langsung oleh Yesus. Oke, silakan. Itu saja. Sekarang kita masuk pada dalam sesi tanya jawab. Baik, waktunya 3 menit. Dipersilakan untuk Pak Danca untuk bertanya. Waktu dimulai saat mic saya buka. Baik, Pak Rudi membuat pernyataan bahwa 12 itu dijaga oleh Tuhan. Tapi Pak Rudi hanya mengutip bagian dari ayat tanpa melihat keseluruhan konteks. Mengapa? Karena dari antara 12 tersebut, Tuhan sudah memberikan satu pernyataan bahwa salah satu dari antara 12 itu adalah iblis. Ya, dalam dalam Yohanes pasal 6 ayat 70. Ya, kalau bisa ditampilkan ayat Alkitab boleh. Ya, karena saya tidak punya di sini. Ya, mungkin kalau bisa ditampilkan, bisa tampilkan ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat 70. Yaitu satu, Tuhan Yesus bilang, walaupun dia yang pilih, tapi dia pilih salah satunya.
Ya, dia tahu bahwa itu adalah iblis. Kemudian yang kedua, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 10 dan 11. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Ya, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ya, jadi kalau kita melihat dari pernyataan Tuhan Yesus di sini sudah sangat jelas, sangat eksplisit bahwa dari antara 12, satu hatinya dikuasai iblis dan satu tidak bersih. Ya, tidak bersih. Nah, ini siapa di situ? Ya, yang dimaksud tidak bersih di sini yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkan? Yudas Iskariot. Ya, jadi argumen Pak Rudi bahwa Tuhan pelihara 12, ya, Tuhan pelihara 12. Dia tidak melihat keseluruhan konteks dari bagian firman Tuhan yang dibaca, bahwa ternyata dari ke-12 itu kemudian Tuhan memberikan pengecualian terhadap Yudas Iskariot. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua, janji untuk duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus, ya, di dalam kerajaannya. Ya, janji itu diberikan Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius pasal 2 dikatakan, ya, jika kita setia, Allah tetap setia. Ya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jadi sifat Allah tidak bisa berubah, Dia tetap setia. Tapi sikap Allah terhadap seseorang bisa berubah. Ya, Yudas setia, Yudas tidak setia. Ya, Allah setia, Allah tetap setia. Yudas, ya, menyangkal Tuhan Yesus, dia menyangkal, Allah menyangkal dia, menyangkal. Nah, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam surat 2 Timotius. 2 Timotius pasal 2. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12, ya, dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah setia, oke. Tetapi kalau kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Nah, Yudas menyangkal Yesus Kristus. Ya. Bukan hanya menyangkal, tapi dia mengkhianati, menyerahkan Yesus Kristus. Yudas berkomplot, bersekongkol untuk, ya, menyerahkan Yesus Kristus dengan cara menjual gurunya sendiri dengan harga 30 keping perak. Jadi argumen Pak Rudi, ya, itu hanya melihat kepingan-kepingan ayat Alkitab, tidak melihat secara keseluruhan konteks dari kehidupan Yudas. Jadi saya anggap argumen Pak Rudi itu tidak alkitabiah. Oke, itu kira-kira dari saya. Nah, pertanyaan. Ini sudah pertanyaan ya? Halo? Pak, waktunya udah habis, Pak. Hah? Waktunya udah habis. Oh, ya, oke. Jadi kita langsung masuk ke menjawabnya dari Pak Rudi. Oh, Baik, Pak. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Screen. Screen share. Ya. Kawan-kawan, ya, besarkan layar Alkitabnya, besarkan. Inilah yang saya katakan, mereka ini sudah mulai mengatur-ngatur Tuhan, ya, contohnya 2 Timotius katanya begini bogono, ya kan? Kita masuklah ke Roma 3. Ini ada ayat penentangannya. Roma 3 ayat 3 bilang gini, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidak setia itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawabnya, sekali-sekali tidak. Ya sudah, Yudas tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menugaskan Yudas. Sejak semula aku sudah tahu, katanya. Gak usah kalian urus-urus, dia pencuri, dia ini saya sudah tahu, katanya itu. Apa urusan kalian? Kira-kira begitu katanya. Nah, ada orang mengatakan, oh konteks ayat Roma 3 ini bukan untuk Yudas, bukan untuk ini. Memang gak untuk Yudas, tetapi untuk menyeluruh. Yaitu apa dibilang? Jika demikian, apa kelebihan Yahudi? Apa gunanya sunat? Yudas kan Yahudi, Yudas kan sunat. Berarti ayat ini berlaku sama Yudas. Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kan kepada Yudas juga dipercayakan firman Tuhan.
karena dia adalah murid Yesus. Mana mungkin Yesus tidak diingatnya apa yang dikatakan Yesus. Kan demikian, cuma ketika di kanon ya kitab Yudas yang Iskariot tidak dipakai, tapi Yudas yang satu lagi dimasukkan. Itu kan urusan lain. Jadi kawan-kawan, jangan kalau menuduh saya ngambil-ngambil ayat dipotong-potong. Tidak, ini secara keseluruhan ya kawan-kawan ya. Sekarang, siapa bisa membantah Matius 26 ayat 29 itu yang saya bilang itu. Matius 26 ayat 29. Oh, mengenai pembasuhan kaki Yohanes. Sebentar ya. Yohanes 13 ayat 10 kata. Masa kita nggak tahu memang Yudas itu kotor. Makanya Yesus membasuh. Tujuan membasuh apa? Biar kotor. Kan tidak, biar bersih. Maka kata Yesus tidak perlu mandi. Kubasuh kakimu sudah, itulah dia. Maka ayat 8, ayat 6 mengatakan, ayat 8 kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Demikian juga si Matias. Tidak ada Matias dibasuh sama Yesus. Jadi apa yang terjadi? Artinya bahwa Matias tidak masuk bagian dalam Yesus. Sudah, tak ada pembela lain. Dia memang diangkat jadi rasul. Hanya rasul. Jabatannya pelayan. Tidak hakim. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kasih Yesus kepada murid-muridnya adalah Yohanes 13 ayat 1. Siapa bisa menerjemahkan ini bahwa Yesus benci kepada Yudas? Yesus tidak pernah benci kepada Yudas. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Oke, mau dibawa Yohanes 17. Kita lakukan, aku ikuti permintaan kalian. Ayat 12. Nah, kan dikatakan di ini. Nah, ayat 12 ya. Dikatakan, selama aku bersama mereka. Artinya, Yesus selama dengan mereka. Yesus akan memelihara mereka dalam namamu. Tidak dipungkiri Yesus ini. Memelihara dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain yang daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ya kan? Artinya apa? Selama Yesus hidup, tidak dibiarkan murid-muridnya masuk ke dalam neraka, tetapi ke dalam kebinasaan atau kematian. Mana mungkin saya seorang guru diambil iblis masuk ke neraka, saya biarkan? Tidak. Tidak. Tubuhnya diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ya kan? 1 Korintus. Dan kita bilang, oh ayat ini bukan itu. Loh, lucu kalian. Kalau memang kita buat gitu, harus ada dong di bawah kisah para rasul semua ayat yang kita pakai. 1 Korintus 5 ayat 5. Ya paham kalian. Ini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada dia bukan manusia. Oke, sekian. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang waktu 2 menit untuk Pak Danca untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Rudi. Waktu dimulai saat mic saya buka. Baik, Pak Rudi, kelihatannya Pak Rudi baca ayat tidak tuntas. Ya, kan di 2 Timotius pasal 2, di situ sangat jelas ayat 12-13. 2 Timotius pasal 2, ya oke, coba ditunjukin ayatnya biar enak. 2 Timotius pasal 2 ayat 12-13. Nah, coba perhatikan ayat itu. Oke. Nah, di situ sangat jelas dikatakan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun menyangkal kita. Ya, Yudas menyangkal atau tidak? Itu pertanyaannya. Yudas menyangkal. Kalau Yudas menyangkal, apakah Yudas patut untuk ikut memerintah bersama dengan Kristus? Nah, kan kontradiksi dengan pernyataan Pak Rudi. Kemudian jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ya betul, seperti yang Pak Rudi katakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu betul, tapi ayat 13, ya di situ sangat jelas. Ayat 12 sangat jelas. Ya jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Apakah Yudas bertekun? Tidak, Yudas menyangkal. Yudas tidak bertekun. Nah, itu benar. Ya. Jadi Yudas tidak akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Posisi Matias, ya tidak ada posisi Matias, posisi seorang menjadi rasul, itu ada bukti kerasulan. Nah, sebelumnya saya tanya Pak Rudi, apa bukti kerasulan? Silakan. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Danca. Waktu 3 menit dimulai
pada saat mic saya buka. Saya bertanya Pak ya. Saya bertanya, oke, saya mau bertanya kepada Pak Rudi. Pertanyaan yang pertama, Pak Rudi sering mengutip kalimat Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan mereka. Nah, saya mau bertanya, Pak Rudi, menurut Pak Rudi, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya kepada Pak Rudi. Ya. Pada waktu Yudas mengikuti perjamuan malam atau perjamuan Tuhan, dia sudah dirasuk oleh iblis atau belum? Nah, dan yang ketiga, saya mau tanya kepada Pak Rudi, apa bukti kerasulan? Ya, menurut Alkitab. Nah, ini 3 pertanyaan untuk Pak Rudi. Silahkan dijawab. Ya, coba dicatat pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang waktunya 5 menit untuk Pak Rudi menjawab. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Oke, saya kembali dulu ke berapa tadi 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal Yesus. Yudas tidak pernah menyangkal Yesus. Jangan kalian tambah-tambah kitab suci. Yang menyangkal Yesus adalah Petrus 3 kali. Sehingga ayat 11-12 ini untuk Petrus. Jangan catatkan itu untuk Yudas. Karena Yudas tidak pernah menyangkal Yesus. Yudas tidak pernah. Ya. Sekarang ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ini baru sama Yudas. Yudas tidak setia. Tetapi Tuhan tetap setia. Roma 3 ayat 3 juga demikian. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, bahwa Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi sudah selesai ya jawaban pertama. Yang kedua, Bapak mengatakan dosa tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah menghujat roh. Ingat, Petrus sudah menghujat roh loh. Jangan salah, dia menghujat Tuhan. Ya kan? Dengan dia berkata, aku tidak mengenal dia. Pertama. Yang kedua, dia bersumpah. Nanti dibuka itu ayat-ayat ketika dia menyangkalnya. Sebentar, waktunya nggak sempat, nanti saya ingatkan aja lagi. Itu yang kedua. Yohanes 13 ayat 27. Dirasuki iblis. Lukas 22 ayat 3 jelas dikatakan bahwa Lukas 22 ayat 3 ya. Jelas di sana dikatakan bahwa Yudas kemasukan iblis baru dia menjual Yesus. Yohanes 13 ayat 27, setelah Yudas menerima roti, ayat 26, baru ayat 27 dia kemasukan iblis. Selesai. Paham ya? Artinya setelah perjamuan dia baru kemasukan iblis. Selama perjamuan Yesus tidak mengizinkan iblis masuk. Setelah tapi membisikkannya. Yesus kan melihat Yudas dibisiki oleh iblis. Nah, pertanyaan ketiga, bukti kerasulan. Bukti kerasulan itu Matius 10 ayat 2. Coba dibuka Matius 10 ayat 2. Biar kita jelas. 10 ayat 2. Nah, apa dikatakan di sana? Apakah ada syarat-syarat kerasulan di situ? Ingat ya, konteksnya ini adalah ketika Yesus ada di dunia. Jangan ketika Yesus sudah ada di dunia ya, beda. Konteks kerasulan Yesus ada di dunia, mencari murid, dengan konteks ketika Yesus sudah menjadi firman kembali, diam bersama-sama dengan Allah. Mohon cerdas dan dibedakan. Ya. Inilah nama 12 rasul itu. Pertama Simon dan ayat sampai ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ya kan? Ayat 4, Judas Iskariot yang mengingati dia. Jadi Judas Iskariot sudah rasul. Tidak boleh kalian putuskan itu. Jangan tambah-tambahin, jangan melawan Yesus. Itu hak Yesus. Tidak ada pun dibilang Yesus harus begini, begono, tak ada. Karena Yohanes 6 ayat 70, aku sendiri yang memilih kalian, kata Yesus. Yohanes 6 ayat 44, kalian adalah dikaruniakan Tuhan kepada saya. Yohanes 6 ayat 65, dia yang mengutus, dia memberikan kalian kepada saya. Yohanes 6 ayat 37, aku tidak akan membuang kalian. Jadi jangan coba-coba menyamakan
apa namanya itu, bukti kerasulan setelah Yesus naik ke surga dengan bukti kerasulan ketika Yesus memilih rasulnya. Siapa bisa melawan itu? Yesus mengatakan, ini rasulku. Kau mau melawan kawan? Tidak bisa. Siapa kau melawan Yesus? Makanya saya bilang akhir-akhir ini demi memasukkan Yudas ke neraka, orang melawan Yesus. Dibuatlah bukti-bukti kerasulan setelah Yesus naik ke surga. Makanya kalian bilang sama saya konteks. Kalian tidak tahu konteks. Bedakan Yesus ketika di dunia dengan Yesus ketika di surga. Maka barulah ada bukti-bukti kerasulan. Turun Roh Kudus kepada mereka. Itulah sebabnya harus digenapi 12. Karena mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Sesuai Matius 3. Kan dibaptis baru dengan air, tidak dengan Roh Kudus. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, bukan 12 jadi rasul, 120 jadi rasul. Bahkan Paulus didatangi Yesus khusus. Barnabas, Silas, Yakobus, itu adalah rasul-rasul baru dan banyak lagi. Oke, sekian. Makasih atas jawabannya Pak Rudi. Sekarang waktu 2 menit untuk Pak Rance untuk menanggapi. Saya kira Pak Rudi ini Silakan Pak. ya, saya kira Pak Rudi tidak memahami Alkitab dengan baik. Ya, Yudas tidak menyangkal Yesus. Itu satu kesalahan yang luar biasa. Menolak perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberi roti sesudah aku mencelupkan." Sesudah berkata, ia mengambil roti, mencelupkan dan memberikan kepada Yudas Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya, jadi Alkitab sudah sangat jelas katakan bahwa Yudas itu menyangkal Tuhan. Ya, menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kita lihat narasinya waktu dia jual Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Getsemani. Ya, waktu itu Tuhan Yesus menggunakan kalimat teman, panggil namanya Yudas. Gitu. Nah, saya mau tanya kepada Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, saya mau tanya, Pak Rudi kelihatannya tidak paham. Petrus tidak pernah menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu belum datang pada waktu itu. Berdasarkan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, apa dasar Pak Rudi mengatakan bahwa Petrus menghujat Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Pak Rance, sekarang kita masuk kepada sesi crossfire di mana kedua partisipan ini diberi bahasan untuk dibuka mic-nya, dikasih waktu 10 menit untuk saling beradu argumen dan beradu opini mengenai topik yaitu Yudas masuk surga atau neraka. Waktu 10 menit dimulai pada saat waktu Siapa yang dimulai. duluan? Yang berbicara siapa duluan? Pak Tence. Halo? Ya, oke. Kalau saya mau tanya aja. Saya usah kasih satu pertanyaan. Apa dasar Pak Rudi mengatakan bahwa Petrus menghujat Roh Kudus? Padahal pada waktu itu, Roh Kudus belum ada. Berdasarkan Yohanes pasal 7. Ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Silahkan Pak Rudi jawab. Kalau kita buka perjanjian lama, Roh Kudus sudah ada. Hah? Wah, Bang buka Alkitab, bukan buka perjanjian lama. Di mana ayatnya? Harus pakai ayat, Pak. Jangan sembarangan. Bentar ya. Bentar. Aku lupa tadi. Saya bacakan ayatnya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dikatakan di sini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Oh, ya oke. Ya oke, ya oke. Ya kan? Sabar. Ada ayatnya, aku hanya lupa aja. Di Yeskiel. Tunggu ya, bentar. Alah, kemarin di mana nih? Banyak kali harus dicari ya, sebentar. Yeremia, kalau nggak salah aku nih. Tentang apa itu? Yeremia 31 ayat 33 kalau tidak salah. Yeremia 31 ayat 33. Coba dibacakan apa itu? Coba Pak buka di situ saya. Yeremia Oh ya, terus dibuka sama si apa aja? 31, saya bantu ya Pak. Ayat 33.
Mungkin ini yang dimaksud Pak Rudi. Ya, tetapi beginilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu. Demikian firman Tuhan akan menaruh Tuhan dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa itu atau bukan? Bukan, ini nih dia dapat saya. Oh ya, oke. Ya. Ayat 10. Ayat 10 di Yesaya 62. Coba Ya. Yesaya 63. Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10 bilang apa? Ya, ini siapa? Ini layar saya ya. Oke, yang dipakai. Ya, ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi Roh Kudus itu dari dulu sebenarnya sudah ada. Ya kan? Hanya saja Roh Kudus yang mana yang ditunggu? Itu Roh Kudus Matius 3. Matius 3, bukan dulu Matius 3. Jadi jangan kalian tuduh-tuduh saya nggak paham, nggak ini. Gimana? Kalau berdebat, jangan serang itunya. Buat aja ini ayat-ayat melawan ayat. Ayat 11. Ya, oke. Karena Pak Rudi kan konteks Kamu konteks apa lagi? Sama ini semua. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kakinya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu yang ditunggu. Bukan mereka mengatakan orang itu tidak, Roh Kudus tidak ada sebelum Yesus menyuruh. Roh Kudus sudah ada. Oke, saya tanya Pak Rudi. Sebentar, saya tanya dulu. Ini begini Pak Rudi. Kalau Pak Rudi maksudkan yang Pak Rudi maksudkan seperti bahwa yang ditunggu itu Roh Kudus yang dijanjikan dalam Matius pasal 3 ayat 11. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, coba buka Alkitab. Yohanes 20. Ya. Yohanes 20. Ya, apa di situ? Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Jadi kapan peristiwanya? 22 dan 23. Di situ dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Jadi Pak Rudi punya maksud itu, di dalam Matius 3 ayat 11 itu, kapan Roh Kudus itu diterima oleh... Kisah Para Rasul 2. Sedangkan di sini sudah terima. Belum. Ini coba Pak Rudi baca, coba baca. Coba Pak Rudi baca. Coba Pak Rudi baca Yohanes. Coba Pak Rudi baca Yohanes pasal 20. Terimalah Roh Kudus dari Yesus, tetapi belum datang. Baca Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 1. Mereka menanti, tapi sudah kita tidak ke sana karena tidak ada urusannya. Ya, tapi ini harus jelas dulu. Karena Pak Rudi sudah ada urusannya dia ke neraka apa ke surga. Kalau mau dibahas, ayo kita bahas. Baca Kisah Para Rasul 1. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada Rasul. Memang sudah diperintahkan, tapi belum datang. Dihembus. Bukan diperintahkan. Dihembuskan. Dihembuskan. Pak paham kata dihembuskan? Nah ini coba. Coba Pak lihat ayat ini. Pak lihat. Pak lihat dulu ayat ini. Bapak ini masuk Roh Kudus 2 kali. Itulah makanya berarti Pak Rudi kan belum memahami konteks yang. Iya, saya mau jelaskan ke Pak Rudi. Bukan. Bapak memahami di mana? Anda juga tidak paham. Makanya saya jelaskan. Ada 2. Karya Roh Kudus di dalam perjanjian baru ada 2. Kalau Pak Rudi belajar betul-betul, Pak Rudi akan paham. Yang pertama, baptisan Roh Kudus. Yang kedua, proses Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Efesus 1 ayat 13. Pada waktu orang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu kan ada hubungannya. Ada hubungannya, Pak. Loh, bagaimana? Iya. Yohanes tidak datang setelah Efesus. Efesus itu yang datang belakangan. Iya, itu. Itu berlaku surut. Yang terakhir merevisi yang terakhir itu merevisi. Yohanes duluan, lalu Efesus datang untuk merevisi atau menggenapi dalil yang terdahulu. Genapi ya,
Tapi Ah. aku suruh Nabi tidak mengenal Yesus, tidak mengenal baptis, tidak mengenal ini. Mereka masuk neraka karena tidak dibaptis. Berarti Pak Rudi tidak memahami. Pak Rudi tidak memahami bahwa orang-orang perjanjian lama itu diselamatkan dengan cara percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dengan cara apa? Mengorbankan domba. Ya, juru selamat itu disimbolkan dengan domba dan diberikan hukum Taurat untuk dituntun. Pada masa keimamatan ayah, pada masa keimamatan ayah, mereka mengganti dosanya dengan bakar korban. Tidak percaya orang itu ada yang akan datang. Tidak ada. Mereka, ya, karena gini, Pak Rudi tidak memahami perbedaan ibadah liturgia dengan ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah liturgia, Tuhan menurunkan anugerahnya di perjanjian lama lewat ibadah liturgia, lewat upacara seremonial. Itu lewat upacara seremonial. Sedangkan di perjanjian baru, Tuhan itu menurunkan anugerahnya lewat sikap hati. Orang percaya, bertobat, terima Yesus. Nah, kalau Pak Rudi katakan bahwa Petrus menghujat Roh Kudus, itu keliru. Kenapa? Karena Roh Kudus pada waktu itu belum mulai bekerja. Tuhan Yesus bilang apa waktu itu? Ya, lebih baik aku pergi supaya dia datang, karena Roh itu belum datang. Jadi kalau Pak Rudi katakan bahwa Petrus menghujat Roh Kudus, itu membuktikan bahwa Pak Rudi keliru. Pak Rudi salah terhadap pemahaman firman Tuhan. Sudah ada, tapi tinggal di dalam hati. Itu di perjanjian lama itu beda antara mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus. Pak Rudi tidak bisa paham. Mendukakan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus itu beda. Orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus, tapi orang percaya tidak bisa. Ya, orang percaya beda dengan menghujat Roh Kudus. Tinggal di luar hati. Ada Roh Kudus di luar hati. Roh Kudus tidak pernah tinggal di luar hati. Di perjanjian lama, Pak, pola kerja Roh Kudus berbeda. Maka Tuhan Yesus katakan, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Lebih baik aku pergi supaya dia datang. Oke, ini debat untuk kali kedua. Ini PR untuk Pak Rudi. Debat kali kedua. Kita kembali ke topik Yudas. Ya. Nah. Oke, sinyal ya. Halo? Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Halo? 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 Coba pengen Bobby telepon di situ. Kenapa ini? Halo, kenapa suara hilang, Pak? Foto Pak Rudi sudah tidak kelihatan ini, Pak. Halo. Foto. Oh, lagi sinyal kurang bagus, Pak ya. Halo. Sinyal kurang stabil ya, Pak. Kami udah nggak bisa ini. Oh, diulang ya. Iya. Oke. Iya. Kota Telkomsel, kota Diulang lagi tadi.
SMS. Kota internet masih 7. Dia habis di situ. Dia sudah bisa proses kembali. Malah dia ada pakai Roma 3:3 bahwa Allah itu tetap setia menjaga Yudas. Nah, Dia menyangkal. jadi Yudas tidak bisa menyangkal. Kok dia Karena menyangkal? tetap setia, dia pakai Roma 3:3. Saya rasa bagaimana bisa berkata itu. Kan sudah jelas. Berarti ya, jika kamu tidak setia, dia hilang. Dia lari itu. Lari. Dia bilang, Sekali babak target. kedua. Babak kedua. Babak kedua. Dicoba lagi babak kedua. Dia apa? Kayaknya ini yang bermasalah. Oh, siap. Tersentuh tidak aktif. Sebagai tema crossfire. Itu juga ada pusing. Lagi pusing dia pusing. Tidak keluar itu. Gimana itu? Hotspot. Dikoneksikan. Oh, itu ada. Nah, konek kita. Sudah tuh. Pengembalan. Terus omong ini nah, yang mengerti segala macam dia emosi. Ini dia sudah mengerti. Lalu dia pakai emosi dia Terus ketawa-ketawa dia pun Iya, toh saya kan ketawa. dia naik karena orang darah tinggi pas tidak ketawa Sudah bisa. lama punya kekosongan. Jangan sampai pulsa habis nih. Coba lihat. Nah, masih 70. 70 17. bisa habis loh Pak. Ya habis toh kan kita memang gangguan sinyal. Memang saya mau habis ini. Orang terlalu sosok kalian kata mereka. Saya kasih dia. Saya kasih pusing dia. Bilang suruh coba bilang. Halo? Lagi coba ini koneksi. Yo, halo. Kami punya sinyal sudah hilang ini dari lagi dicoba-coba ini Pak. Jadi lagi ini tiba-tiba tadi tidak terkoneksi jadi lagi diupayakan ini Pak. Ya tunggu sebentar Pak ya. Ya. Ini kuota 17 MB. sudah itu Oh. Tadi bukannya. Ya udah. Oke. Satu di sini lihat kita. Ini sini. Cari kembalikan nanti dia mati angkat kita kode. Ya, baik. Minta maaf sinyal tadi mungkin. Halo Pak. Ya, halo. Halo? Ya, halo. Ada maksudnya. Ya. Ya kita lanjutkan ya Pak. Baik, siap. Masuk ke Crossing Fire sesi 2. Waktunya 10 menit juga. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Itu coba buka Matius 26 ayat 74. Matius 26. Matius 26 ayat 74. Ya. Di layar aja lihat Pak Adi. Oh ya, baik. Makasih. Apa yang disebut itu? Nah. Matius 26 ayat 74. Matius 26 ayat 74. Ya, saya bacakan ya. Ya, baik. Maka mulailah Petrus mengutuk. Kan dosa menghujat. Sebentar, saya belum. Ya, Bukan Roh Kudus, hujat nama Tuhan. loh, kok bagaimana nih? Pelin-pelan. Tadi kan bicara Roh Kudus. Nanti Pak review lagi. Bahwa Pak tadi katakan gini.
Petrus menghujat Roh Kudus. Kalau Pak punya pernyataan bahwa Petrus dengan statement Pak bahwa Petrus itu menghujat Roh Kudus, berarti Petrus itu tidak diselamatkan. Tapi kenyataannya Alkitab berkata sebaliknya, Petrus diselamatkan. Berarti argumen Pak tentang Petrus gugur. Ya, argumen Pak tentang Petrus gugur. Alkitab menggugurkan. Matius 21 ayat 31 katakan, hujat terhadap anak manusia ada ampunnya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada ampunnya. Itu berhubungan dengan dosa apa? Dosa murtad. Saya tanya dulu, Bapak. Ya. Saya tanya dulu, buka dulu Imamat 24. Nah, Imamat berapa? Aduh, sinyal. Buka dulu Imamat 24. Ke 11. Biar kita lihat siapa yang dihujat. Ya, oke. Harus dari situ beranjaknya. Ah. Seorang beranak perempuan Israel menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Sama dengan Petrus menghujat Tuhan dengan mengutuk. Itu bagi Imamat 24 itu mengutuk itu sama dengan menghujat nama Tuhan. Salah. Tuhan itu siapa? Roh. Menghujat dan mengutuk. Ada dua. Ada dua tindakan. Menghujat dan mengutuk. Jadi beda menghujat, beda mengutuk. Pak jangan, itu salah. Pak jangan bermain kata, jangan berdalil. Tidak boleh berdalil. Ya itu ada kata dan. Perhatikan di situ. Anak perempuan Israel menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Ya toh? Ya dengan mengutuk. Jadi dia menghujat. Tindakan penghujatan itu, Pak. Ya, dia punya tindakan penghujatan itu, dengan mengutuk. Tapi Petrus kan tidak. Petrus tidak menghujat. Kan Alkitab katakan dosa menghujat terhadap Roh Kudus, ya. Ya, Alkitab katakan begini. Berarti Pak Rudi tidak konsisten. Kalau Pak Rudi mengatakan bahwa Petrus menghujat, ya toh. Kalau Pak Rudi katakan bahwa Yudas masuk surga. Kita kembali kepada Yesus juga. Jangan melebar-lebar. Ya, Pak melebar. Makanya saya mau kasih penjelasan bahwa Pak harus bedakan posisi menghujat Roh Kudus. Matius 26, kembali ke Matius 26 ayat 29. Tapi mengenai menghujat Roh Kudus, Pak Rudi sudah melawan Alkitab. Matius 26 ayat berapa? 29. Lagi, Anda pandai ke situ lagi tidak? Sebentar, sinyal. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Masalahnya di mana, Pak? Tidak bisa, sinyalnya kacau. Masalahnya di mana, Pak? Apa yang Pak Rudi mau tanyakan? Loh, masalahnya di mana? Loh. Ya itu ayat saya makanya katakan. Ya maksudnya Bahwa itu ayat saya mengatakan Yudas masuk surga. di mana? Itu judul kita ini. Aduh, di mana? Gimana apanya? Di situ kan tidak ada statement eksplisit bahwa Kita tahu. tidak. Kita jangan melebar itu kon. Di situ kan tidak ada tulis Yudas masuk surga. Ya toh? Bersama-sama. Berarti kan bersama-sama di situ ruang lingkupnya ada 12 yang makan, tapi satu itu iblis. Maka yang satu yang iblis itu ya tidak diakomodir dalam bagian itu pada waktu yang akan datang. Itu jelas Yudas mengambil perjamuan Tuhan. Ya. Jadi sekarang kan lihat gini. Bersama-sama dengan kamu. Kamu di sini siapa? Begitu. Mau iblis pada Pak. Loh, masa iblis masuk surga? Wah, ini mulai kacau ini. Iblis masuk surga. Iblis masuk surga. Iya. Wah, bukan begitu. Pak Rudi dia harus lihat kalimat. Kan di sini dikatakan, yaitu bersama-sama dengan kamu. Ya. Ayat yang mengatakan Yudas adalah iblis. Ya. Buka dulu Yudas. Ya, Pak. Berarti kalau Bapak bilang, kalau Bapak bilang Yudas adalah iblis, Yudas sudah bunuh diri. Artinya iblis sudah bunuh diri, sudah mati. Nah, berarti Pak Rudi tidak memahami bahwa kalimat itu ayat itu secara hurufiah bahwa Yudas iblis kebenaran yang berpandu sinaga tua. Tidak, Pak, itu sifatnya yang iblis. makanya
pemahaman Pak Rudi tentang iblis itu keliru. Ah, Hal itu pemahaman Pak Rudi tentang kata iblis yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bukan Yudas adalah iblis, tapi hati Yudas dikuasai oleh iblis. Nah, karena hatinya dikuasai oleh iblis, maka Yudas itu sering dirasuk oleh iblis. Ya. Nah, Yudas itu sering dirasuk oleh iblis. Kalau Yudas orang percaya, ya, iblis. Bagaimana Pak Rudi memahami Alkitab terbolak-balik ini? Terbolak-balik memahami Alkitab. Bapak yang bilang, Bapak bilang apa sih? Pak, kalau Yudas adalah iblis, maka kita sudah merdeka, karena iblis sudah gantung diri. Hore. Ya sebenarnya gini, Pak Rudi tidak memahami pernyataan Tuhan Yesus bahwa satu di antaranya adalah iblis. Oh iya, kok Tuhan Yesus sendiri yang katakan di dalam Injil Yohanes. Ya, coba Pak lihat, buka Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 70. Coba Pak Rudi buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 70. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat. Punya sifat. Ya, iya kan berarti kan Pak Rudi paham sifatnya. Ya oke, kalau dia sifat iblis apakah dia orang percaya? Ya, kalau dia punya sifat iblis apakah dia orang percaya? Ya, kalau dia bukan orang percaya apakah dia bisa masuk surga? Ya, apakah kalau ini kan satu kelihatan Pak Rudi punya argumen ini saling tumpang tindih. Dikatakan Yudas itu punya sifat iblis. Kemudian yang kedua dia bilang Yudas masuk surga. Nah, sekarang kalau orang punya sifat iblis apakah dia orang percaya? Bapak itu iblis. Sinyal. Coba. Ini. Sebenarnya apa cepat? Itu Iblis masuk surga, Bapak bilang. ya Pak Rudi yang bilang tadi kan. Mana bisa iblis masuk surga? Loh, Pak Rudi yang bilang. Iblis adalah Yesus. Makanya dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Gitu, Pak. Makanya dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Yang di samping Yesus itu. Di samping Yesus itu beda. Yang di samping Yesus itu dia buat pernyataan, dia buat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Sedangkan Yudas tidak pernah membuat pernyataan Yesus adalah Mesias. Kamu bilang aku guru dan Tuhan, benar katanya. Jadi tidak salah. Siapa yang bilang aku guru, benar. Ya, dia guru. 13. Tetapi hal yang paling mendasar untuk diselamatkan ialah harus percaya Yesus adalah Mesias. Itu hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar untuk diselamatkan, orang harus mengakui Yesus adalah Mesias. Nah, Yudas tidak pernah membuat pernyataan itu. Begitu. Yudas tidak pernah membuat pernyataan itu, dan Pak Rudi membangun satu. Pak Rudi membangun satu argumen. Mana ini? Habis. Tenang. Oke, kita lanjut boleh. Gimana? Ini mau lanjut lagi sesi 3 apa enggak nih, Pak? Lanjut, boleh. Belum selesai nih. Kita belum selesai. Apa? 10 menit lagi ya. Satu sesi Kita mulai lagi ya? Satu sesi Ya. lagi. Masuk Lukas 22 ayat 29 dan 30. Buka dulu. Lukas 22 ayat 29 dan Lukas 22 22 ayat 29 dan 30. Tolong patahkan. berapa? Lukas berapa? Lukas 22 ayat 29 dan 30. 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang pertama saya patahkan argumen Pak Rudi. Ya, Yudas sudah menyangkal Yesus sehingga kursi Yudas sudah diganti dengan Matias. Dan tidak ada satu ya dalam Kisah Para Rasul. Sebentar. Buka. Kisah Para Rasul. Itu diangkat jadi apa? Jadi Rasul. Rasul 1, buka. Ayo, Kisah Para Rasul 1
ayat 25. Ya, ayat 25. Kisah para Rasul 1 ayat 25. Kita baca situ ya. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan. Jabatan pelayanan yaitu kerasulan. Kan kalimatnya sederhana. Ya, yaitu kerasulan. Ya, kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar. Ah, dia sudah selesai. Lalu posisi kerasulan Yudas diganti oleh Matias. Nah, sekarang saya lihat begini, Pak Rudi tidak memahami bahwa ya. Coba kita lihat Matius 12. Kita lihat Matius 12. Coba buka Matius 12. Saya kasih tahu Matius 12. Matius 12 ayat 41 dan 42. Matius 12 ayat 41 dan 42. Ya, Matius 12 ayat 41 dan 42. Ya, di situ dikatakan, pada waktu hari penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya. Ya, juga sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, di sini orang-orang Niniwe turut memberatkan penghukuman. Ya, dan ayat 42, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi gini, pada waktu hari penghakiman, kalau Yudas duduk di takhta yang Pak maksud, dalil dia menghakimi umat Israel itu dengan dalil apa? Saya tanya Pak, dalil apa yang dia pakai untuk menghakimi orang Israel? Kalau dia duduk di situ. Lukas 22 ayat 29. Nah, 30. Ya. Lukas 22 Ya. ayat 29 dan 30 itu dalilnya 14. Ya, dalil Yudas. Wahyu 21 buka dulu biar jelas. Wahyu berapa? Wahyu 21. Wahyu 21. Coba buka dulu. 21 ayat 14. Rasul anak domba begitu. Ya. Enggak, itu buka aja. Tolong dulu Pak. Wahyu 21. Wahyu 21. Udah dibuka itu. Ayat 14. Ayat berapa? Bacakan aja, Bapak baca. Saya 14. ayat, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Pertanyaannya apa Pak? Kan Matias sudah menggantikan posisi Yudas. Matias bukan rasul anak domba Allah. Loh, bagaimana Pak bisa bilang begitu? Matias bukan, mana ayatnya? Mana ayatnya Pak? Bahwa Matias bukan rasul anak domba Allah. Loh, kita harus ngomong ayat Pak. Matius 10 ayat 2, anak domba Allah itu siapa? Yesus. Di bumi. Ya, Matias menjabat kerasulan menurut syarat yang ditentukan. Syarat yang ditentukan dan didoakan. Dan Allah tidak menyangkal kerasulan Matias. Karena syarat menjadi rasul itu ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-12. Nah, berarti Pak Rudi sekali lagi, Pak Rudi tidak memahami. Sekali lagi saya katakan bahwa Pak Rudi tidak memahami. Ya, tidak memahami karena Alkitab sudah katakan dengan jelas bahwa Matias menggantikan posisi kerasulan Yudas yang ditinggalkan. Coba ini ayat ini jelas. Coba kita buka Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul. Ayo Pak Rudi, kita buka Kisah Para Rasul dulu Pak Rudi. Kita buka Kisah Para Rasul. Ayo Pak Rudi, kita buka Kisah Para Rasul. Tolong buka dulu Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-25. Kisah Rasul 1 ayat 25. Ya, di situ dikatakan begini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Saya kasih tahu dulu. Jadi ada banyak jabatan pelayanan. Ya, pada waktu itu ada banyak jabatan pelayanan. Nah, Yudas sudah meninggalkan posisinya sebagai rasul, dan jabatan Yudas itu digantikan oleh Matias.
dan tidak tercatat di Alkitab ada satu orang pun yang meragukan, termasuk Allah, tidak pernah meragukan kerasulan Matias. Karena pada waktu itu untuk membuktikan, ya berarti kan dia sudah menduduki posisi yang benar. Tuhan menyetujui pergantian itu. Allah menyetujui pergantian itu. Nah, justru di Alkitab kerasulan Paulus itu diragukan. Saya tanya Pak Rudi, mengapa kerasulan Rasul Paulus diragukan oleh jemaat pada waktu itu? Ya, ini kan kita bicara mengenai jabatan Rasul. Nah, jadi saya mau tanya Pak Rudi. Sekarang Pak Rudi jawab saya dulu. Sinyal, minta maaf. Semua dari tentang Ezra Solo mengatakan Ya, sekarang kan saya tanya dulu. Pak Rudi harus punya dasar ayat. bukan kerasulan. Pak Rudi harus punya dasar ayat yang mengatakan bahwa kerasulan Matias menggantikan posisi Yudas itu sesuatu yang tidak sah. Alkitab tidak pernah menuliskan itu. Gimana orang meragukan kerasulan Paulus? Coba jawab, jelaskan sama saya. Kasih ayatnya. Kerasulan Paulus, coba cari. Allah meragukan Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Ya, karena waktu itu orang-orang di Korintus meragukan kerasulan Paulus. Ya, Galatia juga ada. Ya, Galatia. Saya tidak pernah mengatakan tidak. Sinyal Pak, sinyal. Suaranya tidak sampai. Halo. Tetapi dia jabatan pelayanan, bukan hakim. Loh. Jabatan hakim Ini. dengan jabatan pelayanan. Berarti Pak Rudi tidak paham. Jabatan pelayanan itu banyak. Ya, ada gembala, ada penginjil, ada guru Injil. Di situ kan jelas. Tak ada hakim. Itu kan jelas. Ada hakim. Ya, ada hakim dah. Ada hakim dah. Hakim apanya? Ya kan jabatan. Loh, jabatan kerasulan itu langsung melingkupi semuanya. Jadi apa yang diperoleh oleh Rasul, apa yang disediakan bagi Rasul, itu dipakai oleh Yudas. Begitu. Jadi itu Pak. Jadi kalau Rasul itu tugasnya menghakimi, Matias juga pasti menghakimi. Karena Matias menggantikan posisi Yudas Iskariot. Itu. Tidak bisa disorga. Coba baca Matius itu, Pak. Sekarang kan 22 dikatakan aku sudah menetapkan kepadamu. tetapi salah satunya adalah iblis. Pak lupa itu ayat. Pak hanya kutip satu ayat saja. Begitu. Bagaimana? Itu Matias. Kan ada. Matias sesudah itu dia Loh. Sekarang kan saya tanya Pak. Yesus mengatakan sejak semula aku sudah tahu. Mau iblis, mau hantu, mau Di mana ayatnya? Main mana ayatnya? Mau hantu juga masuk surga. Mana ayatnya? aku sudah tahu. Sinyal yang buat. Kamu jangan Loh. Kan Alkitab sudah kan. Kalau di surga Bapak kira dunia terbawa. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, jika Yudas setia, Allah tetap setia. Jika Yudas menyangkal Yesus, Yesus pun menyangkal Yudas. Jadi Yudas itu dia sudah menyangkal Yesus Kristus dengan cara apa? Mengkhianati Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, kemudian dia bunuh diri. Karena kan bunuh diri gini. Tuhan Yesus bilang begini, aku datang menggenapi. Tunjukkan ayatnya menyangkal. Mana ayatnya menyangkal? Oh, masa tidak tahu dia menyerahkan Tuhan Yesus? Dia menyerahkan Tuhan Yesus. Dia menyangkal Yesus. Ya toh, dia menyerahkan. Coba cari ayatnya. Cari ayatnya dulu. Menyerahkan bukan menyangkal. Ya. Aduh. Ya menyerahkan, dia mengkhianati. Hanya Petrus Ya mengkhianati. Bagaimana Pak? Dia bukan menyangkal. Loh, coba kita buka Alkitab dulu Pak. Ya coba kita buka Alkitab kita dulu. Ya Matius. Coba kita lihat di dalam Injil Matius. Ya Pak, buka dulu. Bahas komunitas udah habis nih Pak. Oh ya, oke, siap. Pak Rudi satu. Sekali lagi. Oke, Pak. Nggak usah nanti, yang bicara dulu Pak. Moderator aja. Gimana, mau sekali lagi apa gimana? Pak, apa aja closing statement biar makan siang kita. Oh ya udah, boleh. Jangan terlalu. 2,5 menit. Waktunya Silakan. Pak. ngobrol oleh segmen dari Pak Dance terlebih dahulu. Ya oke.
Pertama, saya lihat begini. Pak Rudi gagal memahami Alkitab secara konteks. Jadi Pak Rudi hanya kutip separuh ayat, kemudian menyimpulkan tanpa melihat keseluruhan. Karena memang Tuhan bilang aku memilih 12, tapi salah satunya adalah iblis. Itu sudah memberikan satu indikasi yang jelas bahwa Yudas masuk neraka, tidak diselamatkan. Yang kedua, ya, dalam hidup sehari-hari Yudas pun sudah membuktikan dia bukan orang bertobat. Dia adalah seorang pencuri, dan Tuhan Yesus katakan tidak bersih, ya, tidak bersih. Dan Pak Rudi pun belum bisa membuktikan mengenai kata ampunilah kesalahan mereka, karena masih bingung soal dosa yang diampuni dan dosa yang tidak diampuni. Gitu. Nah, yang kedua, mengenai jabatan kerasulan, Pak Rudi pun tidak bisa membantah, ya, bahwa kerasulan Matias menggantikan Yudas itu tidak sah. Ya, tidak bisa membantah itu karena Alkitab semua di dalam catatan kitab Perjanjian Baru, jemaat mula-mula menerima kerasulan Matias sebagai kerasulan untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Ya, jadi apa yang menjadi hak rasul itu pun menjadi haknya Matias. Nah, justru pada waktu jemaat mula-mula, ya, jemaat meragukan kerasulan Paulus. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 Paulus mengatakan segala sesuatu yang membuktikan aku adalah rasul sudah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi pada waktu itu membuktikan seorang menjadi rasul, dia harus punya karunia melakukan mujizat. Dan jelas pada waktu itu jemaat tidak meragukan kerasulan Matias. Karena siapa yang menunjuk Matias? Tentu Allah yang menunjuk Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Kalau tidak disetujui Allah, maka posisi Matias pasti dianulir oleh Allah sendiri. Dengan apa? Matias tidak menerima hak kerasulan. Tetapi Matias menerima hak kerasulan Matias tidak diragukan. Jadi yang nanti duduk di kursi Yudas itu adalah Matias, menghakimi orang Israel. Berdasarkan apa? Ya, ada dasar, ada dalil yang dia pakai karena dia melayani umat Israel, menyatakan Injil kepada umat Israel, tapi umat Israel tidak menerima, maka dia berhak untuk menjadi hakim atas umat Israel. Kalau Yudas, dia mau pakai dalil menghakimi dengan dalil apa? Ya, dia sendiri mengkhianati Yesus, bersekongkol menjual Yesus, kemudian dia mati bunuh diri. Bagaimana? Dalil apa yang dia bisa pakai? Dalil apa yang bisa dia pakai untuk menuntut umat Israel pada waktu penghakiman nanti? Terima kasih. Ya, Pak. Sekarang gilirannya Pak Rudi untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu 2,5 menit dimulai saat timernya jalan. Saya kasihan kadang melihat orang-orang ini ya kawan-kawannya. Mereka mengira nanti kalau kita iblis di dunia, misalnya masuk surga, kita jadi iblis juga di surga. Dia nggak tahu bahwa tubuh daging ini akan tinggal, yang ada adalah tubuh kemuliaan. Sama dengan orang yang disalib di sebelah Yesus, lebih iblis daripada Yudas itu. Dia penyamun sampai disalibkan, artinya pernah dia membunuh. Upah kematian adalah mati. Kan itu. Yudas tidak pernah membunuh dan tidak pernah yang lain. Yudas menjual Yesus karena misinya memang itu. Karena Yesus harus mati di kayu salib. Dan Yudas sudah mengantarkan karena dia manusia. Dia menangis berdosa, aku Tuhan, katanya. Yesus tidak sekalipun menyesal atas perbuatan Yudas. Bahkan sampai naik ke surga, Yesus tidak pernah menghujat Yudas. Bahkan sampai bertemu murid-muridnya sampai naik ke surga, Yesus tidak pernah lagi mengungkit tentang Yudas. Ya, kalau Yesus memang protes akan dikatakan, Yudas itu jangan kelentir ini. Matias itu memang dipilih oleh Petrus. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Siapa yang memilih Petrus? Karena Petrus adalah wakilnya, kepala daripada para rasul. Dia diberi hak apa? Pelayanan kerasulan, bukan hakim kerasulan. Tidak sama jabatan di bumi dengan jabatan di surga. Yesus tidak pernah berucap sekalipun sama Matias. Tidak pernah. Maka dari itu Yohanes 13 ayat 6 katakan, siapa yang tidak kubasuh kakinya tidak masuk dalam bagian itu tidak bisa dicabut. Jangan kalian karang-karang, tapi dia kan menerima hak kerasulan. Dia pergi mengabarkan Injil, dia mengusir setan. Tapi untuk hakim tidak pernah Yesus berbicara, kecuali ketika pemilihan Yudas, berfirmanlah Allah. Yesus firman Allah. Sekarang Yesus di surga itu adalah firman Allah. Jadi anak domba Allah itu ketika di bumi. Jadi yang memilih rasulnya di bumi siapa? Yesus sendiri. Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu.
Jadi Matias, apakah dia rasul anak gembala? Tidak. Karena Yesus tidak ada berfirman kepada Matias. Oke? Terus dibilang, Matias membuat mujizat. Saya belum ketemu itu mujizat Matias. Nanti tolong dicarikannya. Kalau kata orang saya tidak paham, tidak ikat dirinya aja menghibur diri biasa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ya. Pak Rudi dan Pak Danja atas kehadirannya pada tempat kali ini dan meluangkan waktunya, dan kita telah mendengar segala argumentasi yang telah disampaikan dari kedua belah pihak. Kali ini kita akan tutup acara debat hari ini. Kita berdoa dulu. Bagi teman-teman untuk Berdoa dulu, Pak. like video ini, nonton, dan subscribe juga. Terima kasih bapak-bapak dan penonton. Sampai jumpa di Sampai channel jumpa. berikutnya. Dadah. Rudi Yohanes hari ini betul-betul dipatahkan oleh Gembala dan Jesuat. Cuman beliau memang hanya mau mempertahankan dengan logikanya saja, nalarnya saja yang memang tanpa dasar Alkitab sebenarnya. Jadi usahakan Ya, halo. bagi yang menyaksikan live Ya, oke. streaming dari Bisa akun nanti kasih Facebook tahu saya sesi ini, kedua lagi. itu hati-hati dengan Karena belum Pak Rudi Yohanes ini karena dia Kabarin saja Pak. menganggap Oke, Yudas hari ini Minggu masuk malam. surga. Minggu malam. Hari Minggu malam Ya, oke. Sedangkan Sesi kedua. Alkitab dengan Pak Rudi. Ya, sudah jelas Kita belum bahwa tuntas itu. Yudas itu mengkhianati ya. Yesus Kristus dan dia Baik, menyerahkan. terima kasih Pak ya Dijual. atas medianya. Sampai dia dihukum di Ya, atas Tuhan kayu Yesus salib. memberkati. Ya, Maranatha. Jadi jelas, jadi betul-betul ini Pak Rudi ini dipatahkan dari Pak Gembala dan Jesuat. Siapa yang katakan? Jadi orang Kristen yang menyaksikan video singkat ini, live streaming saya ini, hati-hati dengan mendengarkan penjelasan Pak Rudi Yohanes supaya kita orang Kristen juga jangan ikut tersesatkan oleh pemikiran yang kosong Pak Rudi Yohanes ini, karena memang latar belakang dia itu bukan teologi. Dia itu hanya mau menjadi YouTuber saja dan menghasut orang Kristen digeser dari kebenaran kepada kesesatan. Oke, terima kasih kepada Pak Gembala dan Jesuat sudah berbagi firman Tuhan dengan kami semua. Selamat sore untuk semuanya dan Maranatha.